Selamat datang di Niaga Hoster Blogverse 2.0 di penghujung bulan November ini. Perkenalkan, saya Hanifa yang akan jadi moderator teman-teman 1,5 jam nanti. Sebelum kita mulai ke inti acara, saya akan jelaskan sekilas mengenai apa itu Niaga Hoster Blogverse. Jadi, untuk teman-teman yang baru pertama kali join Niaga Hoster Blogverse, ini adalah segmen event yang cukup baru di Niaga Hoster yang akan dijadikan ajang berkumpulnya para blogger, baik yang tergabung dalam komunitas maupun tidak, baik blogger profesional ataupun yang baru mulai bikin blog. Jadi walaupun pemula belum pernah misalnya dapat job dari blog sama sekali, nah nanti kita akan belajar di sini. Oke, dan harapannya nanti untuk para peserta yang mengikuti Niaga Hoster Blogverse ini, event ini bisa jadi milik teman-teman komunitas blogger sehingga Niaga Hoster nantinya bisa jadi fasilitator. Jadi silahkan kalau teman-teman ada inisiatif ingin membuat webinar atau kopdar gitu ya, bahasa terms lawas tapi masih apa ya relate sampai sekarang kopdar gitu yang memang sekiranya bisa difasilitasi oleh Niaga Hoster pasti akan kami fasilitasi. Jadi silahkan nanti bisa gabung di grup Telegramnya Blogverse. Mbak Tita nanti bisa di-share di chat box gitu untuk linknya supaya teman-teman bisa masuk di situ di Telegramnya Niaga Hoster Blogverse dan juga bisa saling sharing mungkin ilmu-ilmu ngeblog dan juga kalau misalnya pengen difasilitasi kopdar gitu antar komunitas bisa nih sekalian diobrolin di situ. Oke, selanjutnya sekilas tentang Niaga Hoster mungkin teman-teman yang bergabung malam hari ini masih belum kenal gitu ya dengan apa sih itu Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster ini adalah perusahaan penyedia web layanan web hosting yang berdiri sejak 2013. In fact, kita baru aja ulang tahun kemarin tanggal 26 November yang ke-8. Dan misi kami adalah membantu jutaan orang memanfaatkan potensi yang ada di internet untuk membangun kesuksesan online. Jadi, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, kita punya panggilan kesayangan yaitu hoster people. Jadi untuk teman-teman para hoster people yang saat ini memiliki website, jangan ragu untuk memilih hosting di Niaga Hoster ya, karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 dari DCI Indonesia untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Oke, selanjutnya selama acara ini teman-teman yang bergabung di Niaga Hoster Blogverse bisa membagikan keseruan selama acara baik dari segi pembicara ataupun topik yang nantinya kita obrolin di sini. Untuk diposting di media sosial bisa di IG Story, di feed, Twitter ataupun Facebook dengan tag @niagahoster.id dan hashtagnya tagar Niaga Hoster Event. Jangan lupa untuk memberikan caption yang menarik. Paling telat di-uploadnya jam 23.59. Jadi 1 menit sebelum jam 12 malam nanti pemenang akan diumumkan di IG Story Niaga Hoster dan langsung dihubungi oleh pihak Niaga Hoster dan berhak mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp50.000 untuk satu orang pemenang. Oke, ucapan terima kasih sebelumnya juga saya sampaikan kepada teman-teman blogger baik yang tergabung dalam komunitas ataupun tidak. Terutama untuk yang pertama ada Tapis Blogger, SEO Moms Community, Blogger Kepri, komunitas blogger Pontianak, blogger Medan, komunitas blogger Indonesia, blogger perempuan, dan serta pastinya untuk teman-teman semua yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Terima kasih atas dukungannya dan partisipasi teman-teman semua. Ya, berikutnya kita akan masuk ke sesi bincang-bincang bareng sama panelis yang sudah
hadir di sini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah bergabung, silahkan bisa nanti menggunakan fitur chat atau raise hand untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Bisa nanti kita diskusinya tuh ngalir aja. Jadi di tengah-tengah pembicara menyampaikan materi kayak gitu, kita bisa saling tanya jawab langsung. Jadi nggak ada sesi tanya jawab khusus. Kita bisa langsung di tengah-tengah sesi ngobrolin apa yang sekiranya jadi concern teman-teman atau yang sudah lama pengen diobrolin langsung bareng sama yang memang sudah berkecimpung di dunia blog profesional kayak gitu. Oke, kita kenalan dulu. Sudah ada 3 panelis malam hari ini yang datang di Niaga Hoster Blogverse 2.0. Yang pertama ada Agi Tiara Pranoto, lifestyle blogger darkofyork.com. Halo Agi, selamat datang. Hai, Akhirnya datang lagi. Kayaknya dulu sudah pernah jadi ini ya, pembicara untuk Niaga Hoster, tapi zaman dulu banget. zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget. Oke, selanjutnya ada Mbak Ririn Wandas, Ketua Blogger Medan dan blogger di melalakcantik.com. Halo Mbak Ririn, selamat Halo, malam. malam. Oke, selanjutnya last but not least ya, ada Akril Fadea. Ini adalah Product Manager dari Niaga Hoster. Hai Dea, selamat Halo. datang. Oke, kita masuk ya ke sesi yang inti dari yang paling inti, yaitu ngobrol-ngobrol bareng sama 3 panelis yang sudah datang di sini. Nah, saya akan mulai dari Kak Agi dulu. Saat ini aktivitasnya apa aja, terus ada kegiatan sehari-hari yang bisa di-share gitu, baik yang personal ataupun yang di komunitas, di-share di sini bareng sama teman-teman yang sudah hadir. Eh, Kayak Kak Hani, kalau aku sekarang kesibukannya aku ngeblog, masih ngeblog, cuma belakangan aku lebih banyak handle blog dari blogger-blogger lain dan teman-teman blogger lain yang pada butuh SEO, pada butuh temen untuk ngurus blognya gitu. Terus juga aku sekarang banyak berkecimpung di menulis dan mengurus blogger lainnya. Begitu. Tidak hanya mengurus blog sendiri, tapi juga mengurus blog dari blogger lainnya, begitu ya. Oke, ada lagi dari Agi yang bisa mungkin di-share gitu ke teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Gimana Mbak Hani? Ya, ada mungkin yang mau di-share lagi gitu selain tadi kesibukannya ngurus blog sendiri dan juga blog teman-teman. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan juga di awal Hmm, perkenalan ini. di awal perkenalan ini, hai, aku Agi, blogku darkofyork.com, Instagramku @junoagi, Twitterku @junoagi, semua sosial mediaku @junoagi. Uh, Feel free to slide into my DMs anytime. Kita bisa ngobrol-ngobrol kapan aja. Cuma emang kalau lama balesnya tolong dicolek aja. Memang orangnya suka begitu, suka ketiduran sambil pegang HP. Terima kasih. Thank you Agi. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya seputar blog dan juga kesibukan lainnya sebagai blogger. Oke, selanjutnya ke Mbak Ririn Wandas. Hai Mbak Ririn. Halo, Selamat malam. selamat Bisa, malam. iya, bisa di share dulu sambil kenalan langsung ke teman-teman yang sudah hadir kegiatan sehari-hari, baik yang personal ataupun di komunitas dan juga sebagai blogger tentunya. Halo semuanya, nama aku Ririn Wandes. Dan seharinya aktivitasnya aku selain ngeblog, aku tuh guru di full day school. Jadi sehari-hari pagi sampai sore itu emang ngajar ya. Dan selain itu juga aktif di beragam komunitas, aktif di volunteering activity. Dan kalau malam tuh memang rutin meeting terus karena ngikut program, lulus program internasional. Jadi selalu dengan diskusi dengan panelis-panelis lain juga dari negara di Eropa dan di Amerika. Dan selain itu di komunitas blogger Medan sendiri juga kita aktif dengan beragam diskusi untuk mengembangkan blog teman-teman yang lainnya juga yang ada di blogger Medan, baik yang baru maupun yang udah
selama berkecimpung di dunia blog. Jadi kita saling diskusi dan ada juga di Blogger Medan untuk bedah blog. Jadi teman-teman yang suka rela blog yang mau dibedah, jadi bisa didiskusikan bersama-sama. Itu Mbak. Oke, thank you Mbak Ririn. Kesibukannya cukup padat ya. Setiap malam ikut istilahnya meeting dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia lain. Sepertinya para apa namanya karyawan multinasional bisa relate nih. Saya dan juga Dea. Oke, thank you Mbak Ririn untuk introduction-nya. Sekarang ke Dea nih. Hai Dea, apa kabar? Halo Bisa Mbak Hani. di-unmute dulu. Hai, hai. By the way, kamu di Niaga Hoster posisinya tadi sebagai product manager ya. Bisa Ya, dijelasin nggak sih product manager ini ngapain aja gitu kerjaannya? oke Mbak Hani. Jadi kalau tadi Mbak Agi dan juga Mbak Ririn itu lebih fokus ke blogernya gitu ya. Nah kalau product manager itu lebih fokus ke memenuhi kebutuhan customer gitu. Jadi customer kita tuh butuh apa aja gitu. Misalnya customer kita banyak dari blogger, apa sih fitur yang dibutuhin sama blogger-blogger ini, itu yang akan dicari sama si product manajernya gitu Mbak Hani. Jadi selain ngembangin fiturnya kita, selain ngembangin produk, kita juga mencari tahu kebutuhan customer kita gitu. Gitu, Mbak Hani. Oke, siap. Jadi ini ya, istilahnya bikin produk yang sekiranya bisa menjadi solusi dari apa yang memang sedang dibutuhkan customer akhir-akhir ini ya. Dalam Benar. artian untuk membantu mereka lebih mudah dalam go online dan mensukseskan bisnisnya secara digital gitu ya, Mbak Dea, kurang lebih. Ya, betul sekali Mbak Hanifa. Oke, siap. Kita sudah berkenalan tipis-tipis gitu ya, masih permukaannya aja. Tapi sebelum lanjut lagi, kita akan ada polling dari Mbak Tita bisa dibantu. Silakan teman-teman yang sudah masuk di Zoom meeting, ada pop-up di sini. Polling menurut Hoster People menjadi blogger profesional itu susah atau mudah? Mungkin ini masih asumsi ya, kalau misalnya baru terjun ke dunia blog, baru aja bikin blog gitu ya, mungkin susah. Tapi yang sudah berkecimpung juga bisa jadi susah. Sebagai blogger profesional itu kira-kira susah atau mudah gitu. Nanti kalau jawabannya dominan susah, kita kasih solusi biar lebih mudah. Asik. Oke. Silahkan teman-teman untuk memilih polling yang sudah ada di pop-up. Sepertinya sudah ya. Apakah masih perlu diberi waktu? Oh, sudah selesai. Oke. Nanti di Oke, sudah keluar. Ternyata dominan jawabnya susah. Oke. Kita cari jalan keluar bareng-bareng biar lebih mudah. Oke, ternyata pendapat dari para hoster people yang sudah bergabung malam hari ini menjadi blogger profesional itu kayaknya susah gitu prosesnya. Apalagi di Indonesia kayaknya masih awam gitu. Orang kemarin aja kerja di rumah doang dikiranya itu ya, ngapa-ngapa menggunakan teknik klinik yang tidak masuk akal gitu, atau mungkin sambilannya begitu juga nggak tahu. Tapi memang masih awam gitu ya di masyarakat Indonesia, pekerjaan sebagai blogger itu dianggap masih jauh dari menghasilkan. Tapi nanti kita akan ngulik gimana caranya bisa lebih profesional dan juga menghasilkan dari blog. Oke. Kembali lagi ke Kak Agi. Kak Agi bisa share dong awal mula dulu sebagai blogger itu perjalanannya kayak gimana gitu. Awal mula yang profesional apa awal mula yang gak profesional dulu nih? Wah, Aduh, awal mula dari awal mula. awal Nah, mula itu. dari awal mula banget. Ini Heeh. jujur ya, nih kita buka-bukaan. Tahun 2007 tuh kan blog lagi ngehits-ngehits tuh lagi naik.
kebetulan kakak aku blogger gitu. Terus dia lumayan ngehits. Terus temennya ada yang ganteng. Terus kita tertarik dong, seru juga nih, ingin terlihat pintar gitu kan. Mulai tuh bikin bikin blog yang isinya curhat, apa namanya, sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Zaman dulu kan patokannya tuh Bena Kribo, terus Raditya Dika kan. Mm-mm. Tulis tuh cerita-cerita lucu tuh tiap hari. Rame. Cuma kan habis itu reality struck ya, kita harus kembali ke kehidupan yang nggak sempet ngeblok gitu. Jadi lama aku vakum, ngeblok tapi tipis-tipis. Terus kemudian tahun 2015 aku iseng ikut lomba blog. Iseng terus tahu-tahu menang. Kan lumayan uangnya, cuma aku pikir kalau aku langsung pakai uangnya ini nggak akan jadi apa-apa. Jadi waktu itu aku pakai untuk modalin aku pertama kali punya TLD, punya top level domain gitu. Terus ketagihan sampai sekarang berlanjut nih udah berapa tahun ya gitu. Oh, oke. Dari 2007 ya. 2007. Awal mula berarti udah 14 tahun, ya Allah. Itu Iya, kalau bocah kayaknya udah masuk SMP deh ya. udah. Blognya udah usia SMP. Oke, berarti ini ya, patokannya dulu Benak Ribo, terus ada Raditya Dika, ini ada Aditya Rizka Puspita yang langsung nyaber di chatbox, patokan blogernya sama Kak Agi. Oke, udah baca blog mereka sejak SMP. Bisa ditebak ini mungkin sudah usia sekolah orangnya ya, Mbak Ini Aditya Rizka. sepertinya seumuran dengan saya. Ini kita satu Sepertinya angkatan. sih seumuran Hai. ya. 2007 iya sih usia-usia masuk apa SMA SMP kelas Mm-mm. 3 kayaknya waktu itu. Nah, ini tadi kan dari Agi. Agi itu awal mulanya ya itu tadi kenalan dengan ada apa kakak gitu ya yang punya blog terus temennya ganteng terus kayak aduh aku juga mau deh menarik perhatiannya dia dengan sama-sama ngeblog. Nah, kalau Mbak Ririn gimana Mbak Ririn? Awal mulanya ngeblog dulu. Oke, kalau saya sendiri sih mulainya itu zaman 2010, itu zaman masih kuliah. Jadi waktu itu tuh gabung di pers mahasiswa, zaman-zaman kampus gitu kan, suka sharing-sharing suka dukanya cerita anak mahasiswa lah di blog gitu. Saat itu juga belum TLD ya, masih pakai blog.com saat itu. Dan kebetulan waktu itu juga punya pacar yang anak kuliahnya tuh IT gitu kan. Jadi suka sharing-sharing tentang ngeblog gitu. Jadi saat itu masih suka sharing-sharing tentang kuliah aja, kampus. Nah, itu belum pro sama sekali. Nah, 2015 baru nih ketemu komunitas, baru gabung di komunitas blogger Medan. Dari situ baru kan ngobrol-ngobrol sama temen yang udah blognya TLD, baru deh disaranin, kenapa nggak beli domain aja gitu-gitu kan. Kan suka jalan-jalan nih, jadi blognya jalan-jalan. Dan saat itu memang nama blognya tuh yang Melala. Karena kalau di Medan sendiri, Melala itu kayak jalan-jalan gitu kan artinya. Nah, maunya tuh jalan-jalannya tuh tetap elegan gitu ya, tetap tampil cantik walaupun udah backpacker kemana-kemana sendiri gitu, tapi maunya tetap cantik. Makanya buat nama blognya tuh melalakcantik.com gitu Mbak nih. Oke, berarti dari jalan-jalan cerita perjalanannya itu ditaruh di blog ya. Yes, benar. Oke, sip, sip, sip. Ini berarti juga slash travel blogger ya, Mbak Ririn ya? Iya. Utamanya bahkan malah blogging soal traveling gitu ya awal Benar. mulanya. Oke, sip. Kalau gitu sekarang saya ini sudah ada pertanyaan yang masuk ternyata. Baru juga sesi-sesi awal tapi sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini cukup borongan ya. Langsung 5 pertanyaan. Izin bertanya kepada pemateri. Sepertinya saya mulai dari yang nomor 1 dulu. Bagaimana cara menumbuhkan sifat percaya diri jadi blogger dan menumbuhkan ide yang cemerlang kayak gitu. Bisa mulai dari Mbak Ririn dulu. Waktu awal mulanya sebagai blogger itu pernah nggak sih mengalami isu tentang confidence kayak gitu dan caranya menumbuhkan rasa confidence sebagai blogger itu gimana Mbak Ririn? Kalau ngomongin confidence sih percaya diri, saya sih sering nih bawa materi memang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri gitu. Dulu waktu masih zamannya sekolah ya masih kurang percaya diri karena kan suka bully ya teman-teman, ya kamu tuh gini-gini suka dulu. Tapi setelah kuliah di situ saya mulai kayak
aktif nih di beragam komunitas, melihat diri sendiri, oh saya punya potensi gitu. Jadi ya teman-teman kenali dulu nih di diri kita nih kita punya potensi apa yang bisa kita bagikan ke orang lain gitu. Kebermanfaatan apa sih yang bisa kita berikan ke orang lain? Dari situ kita kayak ngerasa, oh aku aja untuk melakukan hal yang kecil ini aja orang udah seneng loh sama aku. Dari situ saya mulai percaya diri. Hingga akhirnya sampai sekarang kalau mau ngeblog itu saya gini, selagi ada teman-teman yang ngebaca, berarti apa yang saya buat itu bermanfaat untuk orang lain. Dari situ percaya diri saya semakin meningkat gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau nanti tulisannya nggak ada yang dibaca. Dulu juga ketika awal saya mulai ngeblog juga kan pastinya yang baca awal tuh ya masih saya yang nulis gitu. Lama-lama baru semakin berkembang karena semakin kita perbaikin diri ya, karena kalau semakin memperbaiki diri, pasti rasa percaya diri kita perlahan-lahan juga akan meningkat gitu Mbak Hani. Oke, jadi langkah paling awal itu adalah kenali dulu diri sendiri tuh kayak gimana potensinya, baru deh dari situ bisa disalurkan passion-nya melalui konten-konten di blog kayak gitu ya Mbak Ririn ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Agi sendiri kayak gimana nih? Apa tentang confidence ini apakah pernah ada isu? Terus dulu apa ya caranya bikin konten kamu itu bisa akhirnya dikunjungi orang tuh titik awal mulanya itu seperti apa dan usahanya kamu dulu seperti apa? Oke, kalau menumbuhkan sifat percaya diri, jujur, terus terang, aku orangnya sampai sekarang pun masih nggak percaya diri. Tapi masalah kita percaya diri apa enggak, itu urusan belakangan. Kerjain aja dulu, nggak pede nggak apa-apa. Jadi kan kita ngelihat nih orang-orang di sekeliling kita, oh mereka bisa pede ya, ya udahlah tebel muka aja gitu. Walaupun di dalam hati itu masih kayak, ih kok gue cuma begini gitu. Itu aku percayalah semua pasti ada inner voice-nya kayak begitu pas lagi ngelakuin sesuatu gitu. Tapi kalau Oke. aku tipsnya adalah ya udah terima aja apa adanya aja. Kalau misalnya emang udah waktunya kita tampil aja. Kalau jelek ya perbaikin. Kalau misalnya kita ngerasanya kurang ya cari gimana caranya sampai itu nggak kurang lagi. Nanti lama-kelamaan tuh kita jadi yakin gitu loh, oh ini udah bagus, udah pas gitu. Ya yang penting gitu Hmm. aja. Oh, Mengalir. oke oke, mengalir gitu ya. Mm-mm. Kuncinya percaya aja, percaya Jalanin aja aja dulu. dulu. Oke oke oke. Karena isu tentang confidence ini bisa berlanjut bahkan setelah blognya sudah dalam tanda kutip jadi gitu ya, karena kita constantly comparing to other bloggers gitu. Tapi yang penting tetap producing konten terus aja gitu ya. Oke, sepertinya nanti saya lanjutkan lagi untuk pertanyaannya setelah ke Dea dulu. Nah, yang lain nih, semuanya blogger. Dea nih sebagai product manager, eh, awal mulanya tertarik jadi product manager itu gimana Dea perjalanannya? Oke, Mbak Hani itu panjang banget ya kalau ngomong tertarik ya. Tapi pada intinya kenapa tertarik menjadi seorang product manager itu karena di product manager sendiri tuh kita beneran belajar banyak hal gitu. Kayak kita harus memikirkan strategi di bisnis gitu. Kalau membuat konten kan kita harus mikirin tuh konten apa nih yang mau kita buat gitu. Tapi kalau sebagai product manager kita pikirin tuh produk apa yang akan kita buat gitu. Nah, balik lagi kalau di blogger kita mikirin target audiensnya siapa aja nih yang bakalan ngebaca blog kita gitu kan. Tapi kalau sebagai product manager kita harus bisa mikirin juga nanti produk kita akan dijual ke siapa ya gitu. Nanti produk kita akan dipakai sama siapa ya gitu. Nah, yang bikin menarik itu ya karena di situ ada tantangannya tuh Mbak Hani. Jadi banyak banget tantangannya sebagai product manager. Selain kita bisa bikin produk, kita paham strateginya, kita belajar banyak hal, kita juga apa ya lebih dekat sama customer gitu. Kita bertemu banyak orang, kita bertemu banyak tipikal customer, kita pelajari kebutuhannya mereka dan itu sangat-sangat menyenangkan sekali gitu bagi aku. Makanya aku juga akhirnya tertarik gitu untuk terjun langsung ke si product manager ini gitu, Mbak Hani. Oke, siap. Jadi awal mulanya seperti itu ya. Dea juga ada ketertarikan untuk gimana caranya klien itu bisa dapat solusi untuk
bisnis online-nya, kalau misalnya masih ada kendala kayak gimana gitu dari product manager yang bisa ngasih solusinya. Oke.